selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui YouTube GPKDI Jemaat Eklesia. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan yang kudus sambil mengangkat penyembahan kita, mengenalmu. Kami mau mengenalmu Tuhan, lebih dari siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terus pegang tangan kami dan jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat Tuhan yang Engkau selalu berikan kepada kami sehingga kami bisa melewati minggu yang ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memimpin dan melindungi kami di setiap peribadatan kami Tuhan. Kau layakan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu ya Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, mari Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan yang
sering dan selalu kami berbuat mohon kehendak-Mu yang suci dan kudus. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari para pemenang kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari para pemenang kita memuji Dia. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Mari siapkan hatimu untuk lebih mengenal lagi Allah yang hidup, Allah yang patut kita sembah. Kau sangat kucinta Tuhan. Bersyukur bisa mengenal. Katakan bersyukur. Bersyukur selalu bagi
pernah kau melupakanku, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau meninggalkanku, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus, kau sangat ku cinta. Kami sangat mencintai Engkau Bapa, dan akan bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau meninggalkanku, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Izinkan kami terus mengenal Engkau Tuhan, karena benar-benar kami sungguh mencintaimu, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita masih begitu banyak. Dan waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami ada hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengalami perjalanan bersama Tuhan hari-hari ini. Sekalipun dalam perjalanan kami terkadang kami ditimpa dengan macam-macam masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup. Tapi kami percaya semua hidup kami ada dalam rencanamu, ada dalam tuntunanmu ya Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini menjadi gambaran bagi kami untuk kami terus mempersiapkan diri dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya tanah liat adanya ya Tuhan. Urapi dengan kekuatan-Mu dan kuasa-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPKDI Eklesia Bandung yang Tuhan kasihi, dan para pendengar lain renungan ini. Saya percaya saudara hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin saudara dalam menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, baik dalam pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam usaha, atau apa yang saudara sedang kerjakan hari ini. Tapi mari jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kita sebagai orang percaya, Tuhan janjikan penghiburan. Tuhan janjikan kekuatan ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan yang berat, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Tuhan berjanji Dia akan menolong kita. Itu adalah sebuah janjinya yang tidak pernah pudar. Sekalipun orang meremehkan kekuatan Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai pada detik ini, dan waktu-waktu yang kita jalani hari ini, itu semata-mata karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini di antara kita atau banyak orang seringkali dikaget-kagetkan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Saya kemarin mendengar dan membaca di media sosial yang saya pakai, satu kampung dengan saya, seorang pendeta dipanggil Tuhan. Padahal pada minggu-minggu yang sebelumnya kami sempat sharing, berbicara melalui media sosial. Tapi waktu-waktu kemarin dia dipanggil Tuhan.
Ini yang membuat terkadang kita terkaget-kaget. Ada juga di daerah kami, minggu yang lalu, istrinya dipanggil Tuhan. Kemarin, hamba Tuhan, pendetanya atau bapaknya dipanggil Tuhan. Apa tidak mengagetkan? Tapi itulah karya dan rencana Tuhan. Itulah kerjanya Allah bagi manusia. Bahwa manusia tidak dapat mengukur perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia juga tidak dapat memperpanjang waktu-waktu yang kita jalani di dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita punya keyakinan, kita punya pengharapan bahwa kita hidup bersama Tuhan. Baik ada di bumi ini, maupun ketika ada di dalam kasih karunia-Nya. Tema khotbah yang saya akan bawakan hari ini adalah jaga diri dan siapkan diri. Jaga diri dan siapkan diri. Itu tema khotbahnya. Kata jaga di sini berarti kita harus menjaga, memelihara kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Baik di dalam pribadi kita, maupun di dalam perjalanan hidup kita, dalam keluarga kita, kita harus jaga. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena situasi hari-hari ini, situasi yang cukup membuat banyak manusia khawatir. Banyak manusia bingung menghadapi keadaan situasi hari-hari ini. Sebab itu dikatakan jaga diri kita. Tentu di dalam hal kesehatan kita jaga. Jangan sampai kita terpapar dengan keadaan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dalam perjalanan kehidupan pribadi kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita harus jaga. Jangan ada virus-virus iblis meracuni pikiran kita, meracuni kehidupan kita, sehingga fisik kita ini kena dampak daripada pekerjaan iblis. Itu namanya jaga diri. Lalu siapkan diri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara mau pergi bertani atau bekerja, ke ladang atau ke kantor, saudara mempersiapkan diri untuk ke tempat pekerjaan itu sesuai dengan tempat itu sendiri atau apa yang harus kita kerjakan. Tidak mungkin saudara pergi ke ladang untuk bekerja lalu saudara bawa ballpoint, bawa buku. Pasti saudara bawa cangkul atau bawa parang atau apa yang dibutuhkan dalam bertani. Demikian saudara, ketika saudara ke kantor, saudara mempersiapkan apa yang saudara bawa untuk memperlancar tugas-tugas saudara di kantor. Mungkin bawa ballpoint, buku, laptop,
HP untuk menunjang semua kerja dalam kantor. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini namanya mempersiapkan diri. Dalam dunia ini, sekali lagi dunia yang tidak menentu, dunia yang tidak memberi harapan, kita harus mempersiapkan diri. Karena saat dan waktunya, apa yang terjadi di sekitar kita, kita tidak tahu. Itu bisa menimpa diri kita. Sebab itu jaga diri dan persiapkan diri. Jaga kesehatan dan persiapkan diri. Dengan kata lain, saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, persiapkan diri selalu dekat dengan Tuhan. Persiapkan diri hidup dalam firman Tuhan. Persiapkan diri tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tidak menjadi lengah. Tidak menjadi loyo. Tidak dimakan oleh kekuatan-kekuatan lain. Tidak dihancurkan oleh kuasa iblis. Ini harus kita persiapkan secara benar dan baik. Jangan kita menganggap remeh atau menganggap enteng bahwa saya hari ini sehat, kuat, banyak uang. Saudara, situasi hari ini, situasi yang tidak mengenal apakah saudara kaya, sehat, kuat, pinter, punya jabatan, atau apapun yang menunjang saudara, itu memberi jaminan untuk kehidupan saudara. Dunia tidak menjamin. Apa yang kita miliki tidak menjamin kita tetap dalam kondisi seperti sekarang. Bahkan banyak ketakutan-ketakutan yang kita tidak harapkan itu datang. Tapi itu datang. Tapi itu menimpa kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jaga diri dan persiapkan diri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ayat ini cukup luar biasa. Menubuatkan bahwa di hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup sulit bagi kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24 dan 25, di situ Yesus menjelaskan tentang keadaan akhir zaman. Akan terjadi banyak hal yang cukup mengagetkan kita. Cukup membuat kita takut. Cukup membuat kita bimbang. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Timotius menjelaskan bahwa kita harus mengetahui bahwa hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar tidak hanya apa yang sedang terjadi sekarang ini, tapi akan lebih daripada apa yang sedang kita lihat rasakan hari ini. Namanya masa sukar. Akan banyak peperangan-peperangan yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Peperangan antara manusia, peperangan roh-roh di udara, kuasa kegelapan dengan manusia, peperangan ekonomi, peperangan persaingan, bahkan peperangan teknologi. Ini semua peperangan. Dan satu dengan yang lain, manusia sama manusia,
itu saling bersaing untuk merebut, mendapatkan keuntungan. Tapi Timotius sudah menjelaskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari ini, hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Masa sekarang, saudara perlu tahu bahwa masa ini adalah masa terakhir. Sedang kita masuk pada masa-masa terakhir. Alkitab mengatakan dunia saat dan sebentar lagi akan hancur. Sekalipun dunia atau manusia berupaya untuk menghadirkan damai, menghadirkan ketentraman, menghadirkan kesejahteraan, tapi itu tidak cukup untuk dapat memuaskan keinginan manusia. Karena ada masa yang sukar, karena ada masa peperangan, karena ada masa persaingan. Sebagai orang percaya, Alkitab mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan goyah. Fokuskan dirimu, tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta kepada setiap orang yang percaya. Hari terakhir berarti tanda menunjukkan akan datangnya malam. Malam ini berbicara tentang kegelapan yang dahsyat, yang menyeramkan, yang menyedihkan, bahkan yang menyakitkan kita. Tapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau engkau orang percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, janganlah takut. Tetap percaya kehadiran Tuhan di dalam setiap hati kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, jika engkau percaya kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan anggap remeh waktu-waktu yang kita jalani sekarang. Karena waktu-waktu yang kita jalani hari-hari ini adalah waktu-waktu yang tidak menentu. Saudara sudah punya rencana, besok saya akan mau begini, mau begitu. Besok pasti saya akan mendapat keuntungan besar. Tapi bisa gagal, saudara. Kenapa? Karena dunia ini masa yang sukar dan dunia yang tidak menentu. Orang yang sudah mungkin buat perjanjian dengan kita, sudah oke, kita akan ketemu dan berbicara tentang usaha dan bisnis ini. Tapi bisa gagal. Kenapa? Karena inilah kesukaran-kesukaran yang terjadi di tengah-tengah dunia. Orang pintar manapun tidak dapat menyelesaikan. Teknologi manapun tidak dapat menyelesaikan. Bahkan kita tahu bersama, saudara, banyak orang sedang mempersiapkan diri untuk keluar angkasa dengan pesawat yang tahan banting, tahan benturan, dan dengan segala fasilitas dan persiapan yang ada. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah. Manusia tidak dapat mengetahui rencana Allah. Manusia boleh berencana apa saja, tapi semua ada dalam penentuan Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Semua dalam keputusan Tuhan. Jadi jangan
berfoya-foya. Jangan memperlambat imanmu. Jangan memperlambat percayamu kepada Tuhan. Jangan malas-malas. Mari lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Karena dalam kita mengikut Tuhan, satu hal yang menjadi tujuan kita adalah masuk surga. Surga itu mudah dicapai, mudah diraih. Hanya dengan dikatakan percaya dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi banyak orang memandang remeh. Banyak manusia, orang menganggap itu hanya sebuah hayalan. Surga itu hanya sebuah hayalan. Tidak, saudara. Saudara dan saya diciptakan itu tidak sebuah hayalan. Tapi itu adalah suatu rencana Tuhan yang Tuhan ciptakan, nyatakan dalam dunia ini. Dan dunia ada hari ini, itu semua karena karya Tuhan. Jadi kita mau kemana? Semua kita ada dalam tuntunan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan. Ada sebuah ungkapan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 41. Menghadapi masa yang sukar atau kesulitan-kesulitan dalam pikiran perasaan manusia. Matius pasal 26 dikatakan ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini ayat yang luar biasa. Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya sudah beri tema jaga diri dan siapkan diri. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga di sini adalah kita harus mempersiapkan diri kita supaya setiap hari kita ada dalam kesehatan. Berdoa mempersiapkan roh kita untuk dapat selalu berhubungan dengan Tuhan. Kenapa harus kita berjaga dan berdoa? Sekali lagi, karena kita sedang diperhadapkan dunia dengan dunia yang menakutkan. Dunia yang meragukan. Dunia yang tidak memberi harapan. Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Sekalipun kita sudah disebut orang Kristen, orang yang sudah percayakan Tuhan, tetap kita pada posisi berjaga-jaga dan berdoa. Jangan lengah. Jangan santai, saudara. Sesal kemudian tak ada gunanya. Kalau sudah terjadi, terkadang baru timbul penyesalan. Tapi sebelum terjadi, mari kita persiapkan diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang saya uraikan atau ayat-ayat yang firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, itu sangat cocok dengan situasi hari-hari ini. Sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Berjaga-jaga, saudara. Berdoa selalu. Berjaga untuk mendapatkan jawaban dalam kesehatan. Berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Jangan menjalankan kehidupan kita ini dengan sembarangan. Jangan sembrono. Ingat bahwa nafas yang ada dalam hidung kita ini, itu punya Tuhan.
Jangan berpikir itu punya saya. Jangan berpikir itu masih lama ada dalam tubuh saya. Alkitab mengatakan masa yang sukar ini adalah masa yang tidak menentu. Waktu-waktu yang kita jalani ini adalah waktu-waktu yang tidak menentu. Kita mengharapkan baik di depan kita, tapi terkadang hal yang buruk itu terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berlindung dalam naungan kuasa Tuhan, dia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan ada selalu dengan kita. Jangan kita menganggap kita memiliki kemampuan mengatasi masalah hidup. Jangan. Jangan kita menganggap bahwa apa yang ada pada saya mampu menjamin kesehatan pribadi dan keluarga. Semua yang ada di dalam dunia ini tidak bisa menjamin saudara hidup tentram. Saudara mau taruh pengamanan CCTV, satpam bahkan mungkin atau polisi di sekitar saudara sebagai pengaman, tentara sebagai pengaman. Mereka manusia. Ada keterbatasan. Sekalipun mereka mau menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mereka sudah miliki, tapi banyak keterbatasan di dalam dunia ini. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia menjaga kita siang dan malam. Dia adalah gembala kita yang agung. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan ada serta dengan kita. Tuhan beserta kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Alkitab mengatakan begini bagi kita. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah keadaan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan dengan serius. Dikatakan perhatikan dengan saksama. Bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan bebal. Alkitab mengatakan berjaga-jaga, harus berjaga-jaga. Persiapkanlah dirimu, persiapkanlah dirimu. Jangan bebal. Lalu mengatakan, udahlah nanti aja, saya mau hampir mati baru dekat dengan Tuhan. Jangan saudara. Jangan tunggu hampir mati. Kita tidak tahu detik berikut hidup kita ini masih ada atau sudah tidak ada. Kapan saudara tahu saya dan saudara akan mati? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai manusia yang kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita harus mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita. Apa rencana Tuhan bagi kita.
Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan menjamin rencana Tuhan. Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan mengatakan bahwa banyak kehendak Tuhan bagi kita. Tapi yang paling utama kehendak Tuhan kepada kita sebagai orang yang percayakan Tuhan adalah percaya, setia, dan lakukan itu firman Tuhan. Nggak usah terlalu banyak diskusi yang tidak menguntungkan. Jelas ayat ini mengatakan percaya, setia, dan lakukan itu firman Tuhan. Dengar itu firman Tuhan. Nggak usah baca tafsiran. Baca aja ayat Alkitab ini mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Alam kapan itu kesudahan kita tidak tahu. Tapi hari-hari ini sedang menunjukkan bahwa kesudahan alam itu sedang terjadi. Banyak manusia hidup dalam kegelisahan hari-hari ini. Karena memang kenyataan sedang terjadi keguncangan ekonomi. Keguncangan persaingan yang tidak sehat. Banyak orang mengambil keuntungan daripada situasi ini. Menimbun obat-obat dan lain-lain sebagainya. Oksigen. Banyak. Aparat mulai menunjukkan dan mendapatkan orang-orang yang melakukan hal-hal ini. Ini akhir zaman, saudara. Uang kita yang banyak ini, ya kalau banyak ya, tidak menjamin saudara nafas saudara tetap segar. Saudara banyak uang, oksigen tidak ada, mau gimana? Untuk meringankan nafas saudara dengan oksigen. Uang ada, tapi barangnya nggak ada. Uang ada, beras nggak ada. Saya teringat pada 3-4 minggu yang lalu, kakak saya kena tipu. Ada orang yang menjual beras karungan. Kakak saya membeli 1 karung. Beras yang paling atas itu kelihatan bagus semua. Memang yang tengah ke bawah itu tidak kelihatan. Karena karungnya mungkin karung yang nggak kelihatan semua berasnya. Terjadilah transaksi, kakak saya membeli sekarung. Apa yang terjadi, saudara? 1/4 ke atas atau setengah daripada beras di dalam karung itu, dari atas sampai setengah ke bawah, itu beras bagus. Sesuai dengan harga. Tapi setengah ke bawah, itu sudah menjadi beras makanan binatang. Sudah kuning seluruhnya. Jadi separuh beras busuk, separuh beras bagus. Terjadi di kalangan mana? Ini terjadi di kalangan orang Kristen. Daerah kami. Tapi penipuan menyamar. Penipuan terjadi. Dan ini sedang diusut oleh penegak hukum. Dunia sekarang ini tidak bisa menjamin kita mendapatkan barang-barang atau hal-hal yang kita perlukan untuk menunjang kekuatan, kesehatan, kehidupan kita. Bisa aja apa yang kita perlukan itu tidak ada. Menjadi langka. Kalau langka berarti masih ada. Bisa aja tidak ada. Inilah masa-masa yang sukar. Mau teriak sama siapa? Kepada pemerintah manusia, dan banyak keterbatasan juga. Mau ke siapa kita lari?
Tapi Alkitab mengatakan, mari dekat-dekat dengan Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Maka jaminan kekal Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan buktikan bahwa Dia punya kuasa dan mampu melakukan apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Allah mampu lakukan. Jadi sekali lagi, saudara pendengar renungan firman Tuhan ini, jangan berlambat-lambat. Jangan berfoya-foya. Kalau engkau orang Kristen, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Jangan menganggap remeh waktu-waktu ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu atau hari-hari berikut dalam hidup kita. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Alkitab sudah bilang, hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kita tidak akan menemukan lagi kedamaian secara sempurna di dalam dunia ini. Tetangga satu dengan yang lain sudah bisa saling curiga satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain bisa merencanakan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Banyak orang mempertaruhkan dirinya hanya mendapatkan sesuatu yang untuk memuaskan dirinya. Mempertaruhkan pada tidak benar. Tapi saya mengingatkan kepada saudara dan saya, mari persiapkan diri untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Situasi hari-hari ini perlu berhikmat, perlu mempertimbangkan. Jika itu hal-hal yang menjurus kepada menyakitkan hati Tuhan, batalkan. Tapi mari berjalan dalam jalan Tuhan. Berjalan dalam petunjuk Tuhan. Karena dalam Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ, akan datang hari yang dimana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Masa yang sukar, Yesus sudah berkata bahwa kehancuran salah satunya. Satu batu dengan yang lain tidak akan pernah tersusun lagi. Semua akan terbongkar. Dan ini sangat menyakitkan dan menyedihkan dunia. Tetapi sekali lagi, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, jangan takut. Tuhan serta dengan saudara dan saya. Jika saudara sedang sakit, arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan. Minta Tuhan ulurkan kesembuhan dan mujizat bagi kesehatan saudara. Jika saudara dalam mengalami masalah dalam urusan-urusan yang lain, untuk kehidupan saudara, minta Tuhan campur tangan. Iman naikkan kepada Tuhan. Teriak kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Jika saudara mengalami
keluarga rumah tangga yang tidak memiliki damai, baca Alkitab. Berbahagialah orang yang membawa damai. Minta Tuhan hadir dalam keluarga saudara. Jika saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, minta Tuhan sertai supaya ada kestabilan dan bahkan ada keuntungan dalam berusaha. Jangan biarkan Yesus lewat begitu saja. Mari undang Yesus mampir dalam hatimu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Sakius mengajak Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Maka terjadi perubahan besar di tengah-tengah keluarga Sakius. Seorang berdosa, seorang pemeras, Tuhan ubahkan pribadi dan keluarganya menjadi hamba Tuhan. Kita semua orang berdosa. Kita semua patut dihukum karena dosa dan perbuatan kita. Tapi karena Tuhan punya kasih dan mengasihi kita, sehingga kita diubahkan menjadi anak-anaknya. Jaga diri dan siapkan diri. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita menutup firman Tuhan ini, sekaligus menutup renungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena benar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami manusia lemah dan tak berdaya. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Tolong kami, arahkan pandangan kami kepadamu. Supaya kami tetap mampu dan kuat berjalan menempuh dunia ini. Bentengi kami, lindungi kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Supaya apa yang kami kerjakan itu mendatangkan keberkatan yang ajaib dan luar biasa. Hamba berdoa para pendengar renungan firman Tuhan ini dan seluruh sidang jemaat-Mu di PKD Eklesia Bandung. Peliharalah mereka dalam kasih karunia-Mu, lindungilah mereka dalam kuasa-Mu. Jaga dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Biar damai sejahtera Allah selalu melimpah dalam kehidupan umat-umat-Mu dan kami semua yang ada. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan masalah hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan ada di sana serta menyelesaikan semua persoalan masalah hidup. Jemaat-jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita rela berkorban, memberikan persembahan-persembahan. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Persembahan apapun yang mereka sudah lakukan buat Tuhan, mari Bapa kembalikan berlipat kali ganda. Persembahan-persembahan itu kepada umat-umat-Mu Tuhan berikan, kembalikanlah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau sumber berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Dan apa yang mereka sudah persembahkan, itu adalah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami sekeluarga hamba-Mu dalam pelayanan di GPKD Eklesia Bandung. Lindungilah kami, beri hikmat bagi kami. Bersama tim pengembalaan menjalankan tugas-tugas pelayanan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua. Kesehatan Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu, kepada kami semua. Supaya melalui kesehatan ini Tuhan, kami tetap pakai hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bangsa Indonesia, situasi keadaan Indonesia, situasi dunia saat ini Tuhan. Dengan penyakit virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kami hanya mengangkat tangan kepadamu. Tolong Tuhan.
Biar Tuhan bersihkan, Tuhan hancurkan, patahkan semua penyakit ini. Usir Tuhan, binasakan, supaya manusia hidup dalam ketentraman Tuhan dan kesehatan. Bagi jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan, terlantar, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan keselamatan-Mu, Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu. Tolonglah mereka, biar Engkau pakai setiap umat-umat Tuhan menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh datang dan menyembahkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri semua ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.